Kenapa sih harus naik gunung lagi dan lagi? Padahal di sana kan capek, nggak ada kasur, nggak ada TV, nggak ada sinyal, jauh dari swalayan. Tapi kami tahu, ketenangan itu adalah yang kami cari dan tidak dapat kami temui di kota. Kami memilih untuk mendaki Gunung Lawu sebagai perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Bagaimana perjalanan kami? Let's check this out. Senja di kota Tambun. Kami memilih berangkat dengan menggunakan mobil sewaan. Hal tersebut supaya kami lebih mengirit waktu. Jadi kami tidak usah naik turun kendaraan lagi karena mengingat hari Senin kami semua sudah mulai melakukan aktivitas kami masing-masing. Ada yang kuliah dan ada yang bekerja. Sampailah kami di base camp pendakian jalur Ceto pada pukul 5 pagi. Kami istirahat sebentar dan pada pukul 7 kami mulai beres-beres, menyiapkan bahan-bahan dan mempersiapkan fisik kami untuk memulai pendakian pada kali ini. Ya, terlihat ramai sekali pada waktu itu. Kami sempat khawatir tidak akan kebagian semaksi. Mulailah kami melakukan pendakian pada kali itu pada pukul 8 kurang. Jalur yang berupa tangga cukup menjadi pemanasan bagi kami semua untuk memulai pendakian kali itu. Jalur dari base camp sampai ke pos 1 bisa kita tempuh dalam waktu 60 menit. Jalurnya masih berupa tanah dan ada landainya, lebih banyak bonusnya. Mana nih muka cerianya nih? Nanti bagi Ya siap. Punten lur. Dikit lagi nyampe. Punten lur. Dibagi dua. Ini setengah. Setengahnya sama si guru. Tadi tahu gitu mah tadi gue beliin 7 kilo kok. Ada pasti ada kalau gue ada. Belum sampai di pos 1, ini udah pada potong semangka. Potong apa? Ntar kita baru sampai pos 1 atau 2 potong apa ya? Gue mikirnya emang gorengan pakai tangan, gak mungkin pakai jari. Potong. Nah, mulailah kita diberikan trek yang mulai nanjak terus. Dalam hati, ya ampun, kapan sampainya sih, kapok gue. Tapi tetap aja kapok waktu di jalur. Nyampe rumah pengen lagi dan lagi. Ya, nagih banget coy. Setelah jalan kurang lebih 60 menit dari pos 1 ke pos 2, ya kalau aku sendiri yang jalan sih jadi 90 menit karena kebanyakan istirahatnya. Sampailah di pos 2. Aju gile, orangnya padat, udah kayak mau pemutaran film. Tuh coba lihat, banyak banget. istirahat.
Telur sudah mulai berkabut. Kuy. Setelah istirahat kurang lebih 30 menit di pos 2, kita mulai melakukan perjalanan lagi ke pos 3. Untuk kali ini perjalanan dari pos 2 ke pos 3 juga tidak terlalu banyak dokumentasi karena jalurnya sudah mulai terjal sekali tanjakannya. Berapa lama waktunya? Kalau katanya sih 90 menit, tapi ternyata waktu kita jalanin aja dulu 120 menit ada. Gila, bener-bener ini jalurnya menguras fisik dan tenaga. Lurus. Sampai Harus juga di di pos pos 3 ya, Cimorodowo. Cemorodowo. Ini di jalur ini terdapat sumber air dan biasanya para pendaki membuka tenda di pos ini karena dekat dengan pos airnya. Untuk kemudian di keesokan harinya memulai lagi pendakian menuju pos 5. Tapi kalau kalian kuat bisa bablas terus menuju pos 5. Alhamdulillah akhirnya sampai di pos 4. Pos 3 ke pos 4 Penggi. Tidak ada dokumentasi karena jalurnya lebih terjal, nanjak terus, nggak ada istirahat. Butuh waktu kurang lebih 90 menit atau 120 menit. Ya bisa juga 2 jam kalau kebanyakan tidur di trek. Coba lihat gimana penuhnya ramenya waktu nanjak pas tanggal 17 Agustus. Jadi buat kalian yang mau nanjak tanggal 17 Agustus, mau upacara di gunung, Mereka masih di belakang. dipikir-pikir lagi deh, karena pasti jumlah pendakinya pada waktu itu akan melonjak berpuluh-puluh kali lipat. Nah, ini jalur dari pos 4 mau ke pos 5 di tanjakan terakhir. Bangun, udah mau summit, Ya, namanya juga males, yang rencananya summit jam 3 pagi, akhirnya molor. Kita baru mulai summit jam 5. Ya, maklumlah pasukan tangi awan. Mulailah kita jalan melewati bulak peperangan dan sekarang sampai ke Gupaan Menjangan. Tempatnya benar-benar nagih. Kita bisa main bola di situ, kita bisa main lari-larian, banyak sabananya. Bahkan kalau kalian beruntung, di situ ada genangan air, kolam, dan bisa bertemu dengan Menjangan yang cari air di situ. Nih, kita lagi jalan-jalan di sini, ambil-ambil foto, kasih makan buat Instagram dan para netizen yang lainnya. Ya, asal jangan buang kenangan aja di situ yang pernah naik sama mantannya. Keterusan. Gimana sih yang kayak bukan gue? Setelah melewati bulak peperangan, Gupaan Menjangan dalam waktu kurang lebih 1,5 jam, sampailah kita ke area Pasar Dieng. Konon katanya Pasar Dieng ini adalah pasar setan. Jika kita mendengar suara yang menawarkan sesuatu, kita harus melemparkan koin supaya terjadi seperti transaksi jual beli. Ya, tapi tetap saja itu kembali ke kearifan lokal setempat yang harus kita hargai. Dan ingat, jangan pernah merubah apapun dalam bentuk batuan susunan ini karena ini adalah cagar budaya. Di Pasar Dieng. Mantap. Halo Mas Tonong. Halo, Kita lagi di mana Mas Tonong? Pasar Dieng. Sebelum ke Pasar Dieng, Pasar Dieng ya. Sebelum ke Hargo Dalam, kita makan terboyem. Ayo, betul. Yuk. Gas luar aing. Sebentar lagi kita bakal sampai di warung yang melegenda. Warung apa itu? Warung Boyem. Warung tertinggi di Indonesia atau di dunia? Di Indonesia.
makan dulu baru puncak. Ini kita naik gunung sekaligus kulineran, ya nggak Mas Tono? Betul. Cuma di gunung ini doang kulineran. Mas Tono, setelah makan pecel boyam lanjut kemana kita? Ke Hargo Dumilah. Nyari kelaparan lagi. Setelah lama ngantri. Ya, sekian dulu cerita perjalanan kami mendaki Gunung Lawu via Candi Ceto. Jangan kapok-kapok untuk mampir ke dalam YouTube channel saya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya kalian bisa mengikuti perjalanan cerita Rosa lagi berikutnya ke gunung-gunung yang lain. Oh iya, jangan lupa juga untuk follow Instagram @rosalinrose, nanti ada di deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa berikan kritik dan saran buat perkembangan kita selanjutnya ya. Oke, we'll see ya. Alhamdulillah sampai puncak. Mana? Alhamdulillah penantian panjang. Sejam. Nanti kuliner. Sejaman ada ini kita ngantri. Kuliner paling jauh. Mau beli pecel aja jauh-jauh. Oh. Tarik jabrik. Tarik jabrik. Tarik jabrik. Mana yang ditarik? Jos. Tarik jabrik. Kepala. Om duluan. Sorry ya ganggu ya, maaf ganggu ya. Ini ada kreteknya, no. 12 kretek, no. Oke guys, sekarang gua nih lagi ada di bawah puncak Hargo Dumilah, lagi nemenin Mama Bera. Ayo Mbak, kalian bisa para wanita.